Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan dengan dunia pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat dan daerah. Saya pastikan bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sambil menunggu ketuk palu revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, disampaikan bahwa draft RUASN itu sudah final dan di dalam RUASN menjamin kesejahteraan P3K dan PNS itu sama. Jadi tidak ada perbedaan lagi antara PNS dan P3K. Nah, Bapak Ibu, untuk mengetahui apa kira-kira dasar hukum atau dasar kekuatan informasi yang mengatakan bahwa kesejahteraan P3K dan PNS itu sama, simak informasi ini sampai selesai dan jangan lupa beri dukungan dengan channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini supaya setiap informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jadi disampaikan bahwa isi poin kesejahteraan P3K dan PNS jadi sama di RUASN dan sudah final dalam draft. Sama-sama menguntungkan baik P3K maupun pegawai negeri sipil. Namanya satu payung yaitu ASN atau Aparatur Sipil Negara. Dan ASN tersebut terdiri dari dua, yaitu ASN PNS dan ASN P3K. Maka suatu hal yang wajar kalau pemerintah merancang kesejajaran atau kesamaan kesejahteraan PNS dan P3K ini. Ikuti terus informasinya. Pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K akan mendapatkan kesejahteraan yang sama. Ini sebagaimana informasi yang telah diliput oleh ayobandung.com. Setelah sebelumnya, kedua aparatur sipil negara atau ASN tersebut ada perbedaan yang sangat menyolok. Salah satunya hak pensiun. Ini benar-benar sangat menyolok Bapak Ibu karena memang sebelumnya yang berhak untuk mendapatkan dana pensiun ini hanya pegawai negeri sipil, sementara P3K tidak. Itu adalah sebelumnya. Hingga akhirnya dalam draft rancangan undang-undang aparatur sipil negara pun disetarakan atau sama. Dalam draft revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau dalam draft RUASN disebutkan sudah final. Jadi pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui komisi sepakat mengenai soal ini. Jadi tidak ada dikotomi lagi Bapak Ibu ya, tidak ada perbedaan lagi antara pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dalam hal meniti karir pun sama, baik PNS maupun P3K sama-sama bisa diperkenankan untuk memperoleh hak yang sama dalam hal jenjang karir. Dalam draft revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini disebutkan sudah final. Jadi pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui komisi yang telah ditentukan dan berwenang untuk ini, katanya sepakat mengenai kesamaan derajat kesejahteraan P3K dan PNS. Adapun kesejahteraan lain disebutkan beberapa poin berikut ini. Di antaranya, pertama, pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan atau non-material. Yang kedua, komponen penghargaan dan pengakuan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada satu terdiri atas pertama penghasilan, kemudian penghargaan yang bersifat motivasi, seterusnya tunjangan dan fasilitas, berikut adalah jaminan sosial. Kemudian lingkungan kerja, kemudian pengembangan diri, dan bantuan hukum. Itulah poin-poin kesetaraannya ya untuk yang pertama. Kemudian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dapat berupa pertama gaji dan kedua adalah upah. Ketiga, penghargaan yang bersifat motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2
huruf B dapat berupa finansial, kemudian non-finansial. Yang kelima, tunjangan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C dapat berupa pertama, tunjangan dan fasilitas jabatan, kemudian tunjangan dan fasilitas pribadi. 6. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D terdiri atas pertama, jaminan kesehatan, kedua, jaminan kecelakaan kerja, dan ketiga, jaminan kematian. Berikutnya adalah jaminan pensiun dan juga adalah jaminan hari tua atau JHT. Yang ketujuh, lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E dapat berupa pertama, fisik dan atau non-fisik. Itulah pun ketujuh soal lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E. Kedelapan, pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf F dapat berupa pengembangan talenta dan karir. Kemudian, pengembangan kompetensi. Itulah yang ada pada poin 8 tentang pengembangan diri. Kesembilan, yaitu bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf G. Jadi, dapat berupa litigasi dan atau non-litigasi. Itu adalah poin ke-9 tentang bantuan hukum. Ke-10, Presiden dapat melakukan penyesuaian komponen penghargaan dan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Kemudian pasal 21A. Pertama, jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 6 huruf D dan huruf E dibayarkan setelah pegawai ASN berhenti bekerja. Kemudian jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan sebagai perlindungan, kesinambungan, penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian. Berikutnya, jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. Keempat, sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan yuran pegawai ASN yang bersangkutan. Kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 21B. Ketentuan mengenai jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 6 diatur dalam peraturan pemerintah dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem jaminan sosial nasional. Sebelumnya pemerintah maupun DPR RI sempat berbeda pendapat soal kesejahteraan P3K dalam beberapa poin, di mana pemerintah sempat tidak memasukkan pensiunan dan jaminan hari tua. Jadi itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan jaminan kesejahteraan P3K dan PNS, dan demikian juga dengan honorer nantinya yang berhasil diangkat menjadi aparatur sipil negara. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.